Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur sudah sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingganya kita masih diberikan sehat dan walafiat serta panjang umur sampai saat ini. Sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua sehingganya kita semua dapat memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Selesai. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Mencari ilmu merupakan bagian dari ibadah, apalagi ilmu agama yang merupakan tata cara ibadah kita. Setiap muslim itu diperintahkan untuk mempelajari ilmu, terutama ilmu agama, baik di lembaga formal maupun lembaga non formal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin." Rawahu Abdul Bar. Setiap penuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki wa muslimatin dan maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Abdul Bar. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang. Baik itu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kewajiban ini ditunjukkan atau ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Dalam menuntut ilmu dibutuhkan kesungguhan untuk mendalami suatu ilmu yang diperoleh. Oleh sebab itu kita sebagai pelajar harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang kita peroleh itu bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat yang tinggi dan derajat yang mulia kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Tingginya itu beberapa derajat di atas orang-orang yang tidak beriman dan di atas orang-orang yang tidak memiliki ilmu karena kemalasannya dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Manusia lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Karena manusia memiliki akal. Dengan akal manusia dapat berpikir untuk merenungi kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal manusia dapat mencari ilmu untuk bekal nanti di akhirat maupun sekarang untuk di dunia ini. Karena segala sesuatu yang manusia lakukan itu harus dengan ilmu. Semua harus dengan ilmu. Ketika kita memakai baju, jikalau kita tidak punya ilmunya, maka kita tidak bisa memakai baju.
Oh iya, pakai baju itu harus dikancingin dulu kalau ada kancingnya. Harus dimasukin dulu. Semua harus dengan ilmu. Memasak harus ada ilmunya. Kalau memasak tidak memakai ilmu, masakan kita nggak enak. Semua yang ada di dunia ini harus dengan ilmu. Kita harus paham, kita harus tahu apa yang akan kita kerjakan. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Maka tiap-tiap orang yang beramal dengan tanpa disertai dengan ilmu, maka amalnya tertolak dan dikembalikan lagi. Artinya apa? Jikalau kita berbuat sesuatu dengan tanpa ilmu, artinya tertolak, tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepada kamu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdiri, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu di atasnya beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah juga menegaskan di dalam surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhuna min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ayat tersebut merupakan peringatan dan tantangan bagi mereka yang bermaksud menghindar dari tanggung jawab di akhirat nanti. Ayat ini semata-mata sebagai ancaman bagi yang hendak menghindar dari pertanggungjawaban mereka. Allah menantang mereka, jika mereka sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, mereka tidak akan mampu melakukannya karena mereka tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan menuntut ilmu. Salah satunya yaitu Allah akan memudahkan jalannya bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmunya Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu itu tidak hanya sekedar masalah ukhrawi atau keakhiratan, tetapi juga tentang keduniawian. Jelas kunci utama keberhasilan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat itu harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki atau menginginkan kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat atau menginginkan keinginan akhirat, di akhirat ingin baik, ingin bahagia di akhirat nanti, maka harus dengan ilmu. Man aradahuma, barang siapa yang menginginkan keduanya bahagia, maupun di dunia ataupun di akhirat kita bahagia, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Dengan memiliki ilmu, seseorang akan menjadi lebih tinggi derajatnya. Karena ilmu itu bagaikan cahaya yang akan menerangi sang pemilik. Nah, itu merupakan pembahasan kita mengenai tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Sekarang kita akan membahas tajwid yang ada di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya, ini adalah mad jaiz munfasil. Ayyuhalladzi, li adalah mad tabi'i, tandanya adalah sebelum huruf ya sukun atau ya mati, ada huruf sebelumnya ya mati itu adalah bertanda tanda kasroh, itu adalah mad tabi'i. A ini adalah mad badal. Alif kemudian ada alif berdiri di atasnya, itu adalah mad badal. Manu ini adalah mad jaiz munfasil. Idza ini adalah mad tabi'i, tandanya alif mati. Huruf sebelum alif mati tersebut bertanda fathah. Qi ini juga mad tabi'i, tandanya apa? Ya mati. Sebelum huruf ya mati itu hurufnya itu bertanda kan kasroh. Lakum idhar safawi, apa tandanya mim mati bertemu dengan huruf ta. Tapas sahu, ini adalah mad tabi'i juga, sama seperti tadi. Tandanya hanya bedanya adalah huruf waw mati sebelum huruf waw mati itu bertanda kasroh mad tabi'i. Fil adalah alif lam komaria, tandanya adalah lamnya itu terdengar, ada alif lam kemudian lamnya terdengar, itu adalah alif lam komaria atau idhar komaria. Maja jamat fil maja jamat mantobihin. Faksahuhu adalah mantobihin, tandanya adalah huruf waw mati sebelum huruf waw matinya bertanda tanda domah. Yafsahillahu, yafsahil, hil itu adalah lam jalalah takik atau dibacanya itu tipis, ya tipis. Tahillah bukan tahilloh, ya yafsahillah ya bukan yafsahilloh begitu. Kum ini adalah idhar safawi, mati bertemu dengan huruf waw. Wa idza za matobi'i, matobi'i lang adalah ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan huruf syak. Lang suju
Ju adalah mad tabi'i. Fang juga adalah mad ifa hakiki. Nun mati bertemu dengan huruf shin. Zu mad tabi'i jar fa'illah. Nah, ini juga sih di Islam jalalat tartib. Di mad tabi'i. A mad badal, nu mad tabi'i. Ming adalah ifa hakiki. Nun mati bertemu dengan huruf kaf. Kum idhar safawi mimati bertemu dengan huruf waw. Tadi lima tabi'i tul alif lam komariah. Nah ya, alif lamnya dibaca terdengar itu adalah alif lam komariah. Nah kalau ini kan gak ada alifnya, jadi bukan alif lam komariah. Darajat madarit li sukun. Wallah, nah ini adalah lam jalalah tafhim tebal, wallah. Nah seperti itu. Bima mad tabi'i. Tak malu lu mad tabi'i. Nah khabir madarit disukun. Nah seperti ini adalah lam jalalah tafhim, adalah sebelumnya ini tanda fathah. Rumah burung itu adalah tebal ya. Kalau kasroh seperti ini hilla yarfa'illah itu tartik tipis dibacanya. Nah demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan pembahasan tajwid di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita tuntut ilmu, mau itu ilmu akhirat, ilmu pengetahuan yang lainnya. Sebab dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Sebab dunia itu merupakan ladang untuk kelak ke akhirat nanti. Dunia tempat mencarinya kebaikan, tempat mencarinya ibadah, untuk kelak bekal kita nanti ke akhirat. Namun jikalau ibadah kita, perbuatan baik kita tanpa disertai dengan ilmu, maka ibadah kita sia-sia. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mencari ilmu yang seluas-luasnya sesuai dengan kemampuan kita. Itu merupakan pembahasan kali ini mengenai tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, maupun itu ilmu akhirat, ilmu dunia, ilmu pengetahuan yang lainnya. Semoga dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat kita, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat kelak. Mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak salah, banyak tingkah laku perbuatan yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.